Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Glaudinsia Sarah Hurunin. Saya dari Fakultas Fisioterapi dengan nomor NIM 2020 0606045. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas pertemuan 8 mata kuliah Elektrofisika dan Sumber Fisik 1, dan saya akan menjelaskan alat terapi, salah satunya yaitu ada TENS atau Transcutaneous Electrical Stimulation. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama itu ada definisi TENS. TENS merupakan stimulasi elektrikal yang diberikan untuk mengontrol nyeri dengan mengaktifasi saraf eferen, sistem saraf eferen. Nah, energi elektrikal yang keluar dari alat TENS ini itu akan masuk ke dalam tubuh melalui gel pada elektroda yang akan diterima oleh reseptor sensori di kulit, dan terjadi proses depolarisasi pada saraf sensori, pada saraf motorik dan saraf nyeri hingga timbul rasa kesemutan. Lalu impulsnya itu akan diteruskan ke sistem saraf pusat melalui jalur aferen. Setelah sampainya di sistem saraf pusat, itu informasi tersebut akan diinterpretasi dengan berbagai cara. Lalu di kulit kita itu kan memiliki beberapa reseptor. Reseptor diantaranya itu ada reseptor suhu, reseptor nyeri, reseptor tekanan dalam, lalu reseptor sentuhan halus dan getaran. Nah, jika reseptor tersebut tidak bekerja, maka impuls itu tidak akan diteruskan ke sistem saraf pusat dan tidak akan terjadi proses interpretasi apapun dari impuls tersebut. Selanjutnya ada perubahan fisiologi atau efek jaringan terhadap TENS. Nah, beberapa jaringan tubuh manusia itu kan ada yang berespon terhadap kelistrikan, ada juga yang tidak berespon terhadap kelistrikan. Nah, jaringan yang berespon pada kelistrikan itu ada syaraf, serabut otot, dan membran sel. Sedangkan jaringan yang tidak berespon pada kelistrikan itu ada tulang, cartilage, tendon, jaringan lemak, dan ligamen. Lalu efek fisiologisnya itu bisa kita lihat, yang pertama ada mengontrol nyeri akut dan kronis, yang kedua mengurangi bengkak, yang ketiga mengurangi muscle spasm, yang keempat mengurangi sendi kontraktor, yang kelima menghambat muscle spasm, lalu yang keenam meminimalkan antropi otot, yang ketujuh ada menstimulasi tisu healing, dan yang ke-8 menstimulasi muscle reeducation. Lalu yang ke-9 menstimulasi fraktur healing, dan terakhir yang ke-10 itu menstimulasi kekuatan otot. Selanjutnya untuk indikasi dan kontraindikasi. Nah, untuk indikasinya itu ada nyeri miofasial, nyeri sendi, nyeri benigne, adanya pembengkakan lokal, dan otot yang memendek. Sedangkan untuk kontraindikasinya itu ada demam, tumor, ibu hamil, pasien yang mengalami perdarahan, adanya pacemaker, dan adanya kelainan kulit dengan gangguan sensitivitas. Yang terakhir itu trombosis. Jadi yang ada di dalam kontraindikasi ini tidak dianjurkan terapi menggunakan alat TENS ini karena akan membahayakan pasien itu sendiri. Contohnya seperti trombosis. Trombosis itu jika kita terapi menggunakan alat TENS ini akan berisiko terjadinya embolisme. Selanjutnya ada dosis penggunaan TENS. Nah, di dosis penggunaan alat TENS ini ada frekuensi, intensitas, dan time atau waktunya. Nah, di frekuensinya itu kita TENS menggunakan low frekuensi, bukan high frekuensi. Jadi low frekuensinya itu mulai dari 0 sampai 100 Hz. Sedangkan intensitas itu kan adalah berapa energi listrik yang akan masuk ke dalam tubuh pasien dalam satuan mA atau miliampere. Jadi untuk menentukan intensitas itu kita harus mengukur
berapa sih nilai minimal sensori dan nilai maksimal sensorinya gitu. Selanjutnya untuk waktu penggunaan TENS. Nah, waktu penggunaan TENS ini jika mau terjadi proses terstimulasinya neurotransmitter untuk menghambat nyeri dan mengurangi nyeri itu, waktu yang digunakan dalam penggunaan TENS ini minimal 25 menit. Selanjutnya yang terakhir itu ada mekanisme penggunaan TENS. Nah, untuk mekanisme penggunaan TENS ini yang pertama ada mesin LFC dengan TENS dan elektroda itu kita siapkan, dan disiapkan itu kita basahkan menggunakan air. Yang kedua, posisikan pasien dengan stabil dan rileks. Jadi pasien ini boleh duduk atau tiduran. Yang ketiga, diinstruksikan kepada pasien tidak bergerak saat diterapi. Yang keempat, tubuh atau anggota badan yang diobati tersangga dengan baik dalam posisi rileks atau semi fleksi. Untuk yang kelima, bagian badan yang akan diterapi itu alangkah baiknya kita cuci menggunakan sabun sampai bersih dan keringkan. Untuk yang ketujuh, ada pemasangan elektroda. Nah, pemasangan elektroda ini satu berupa pad elektroda pada nerve trunk dan elektroda aktif lalu ditempatkan pada pusat nyeri atau elektroda dipasang pada kontraplanar atau koplanar. Dan yang ke-8 itu dosis kita atur dosisnya. Jadi dosis yang diberikan itu supine atau pain level. Dan yang ke-9 monitoring evaluasi selama diterapi. Yang ke-10 ada pasien atau klien itu dipastikan tidak bergerak selama sesi terapi dan intensitas itu selalu dipertahankan sesuai dengan dosis awal. Baik, sekian penjelasan saya mengenai alat terapi TENS. Jika ada kesalahan kata atau penulisan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.